Oke, kita ketemu lagi. Jadi, ya seperti biasa lah ya. Gara-gara kapan itu ngobrol-ngobrol sama teman-teman di e-sport, ada salah satu topik menarik yang aku rasa bisa jadi bahasan buat di video. Bahasannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh e-sport yang kurang populer. Aku beberapa kali dengar ada yang bilang untuk cari-cari sponsor dan bikin event yang segede-gedenya biar menarik perhatian banyak orang. Tapi ya menurutku cara itu tidak akan efektif. Ya mungkin dulu aku juga percaya cara tadi bisa dilakukan. Tapi ya kan boleh juga kalau berubah pikiran setelah melihat banyak hal, termasuk kondisinya sekarang kayak apa. Menurutku ya, justru bikin event-event gede tapi manpower, komunitas, dan aspek-aspek lainnya belum siap, itu yang bikin kondisi e-sport Indonesia kayak sekarang. Kalau kita mundur ke belakang sedikit, tahun 2018 atau 2019, itu kan banyak banget ya turnamen-turnamen yang prize poolnya fantastis gitu ya. Tapi ya justru itu yang bikin banyak sponsor kapok untuk keluar duit buat e-sport lagi. Nanti tak jelasin lebih jauh ya. Terus solusinya gimana yang lebih sustain? Contoh solusinya sebenarnya menurutku ya mirip-mirip dengan yang sudah dilakukan Evo. Evo tuh e-sport football one ya, yang kemarin bikin Evo Rental PS Championship 2023. Turnamen ini sebenarnya skalanya gede ya, karena peserta totalnya ada 562 orang. Digelar di 38 rental PS di 35 kota di seluruh Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan kawan-kawannya. Tapi turnamen dengan skala gede kayak gini, prize poolnya minimalis. Buat orang-orang e-sport yang udah terbiasa lihat event-event MPL atau liga-liga internasional, mungkin akan bingung atau malah nyinyir. Turnamen apaan tuh? Kok prize poolnya kecil banget? Menurutku, ini mindset yang harus diubah. Prize pool yang terlalu besar, itu yang sebenarnya bikin banyak masalah, yang malah jadi jebakan Batman. Contohnya gini, misalnya ada satu sponsor mau bikin turnamen. Karena gengsi, dia maunya prize pool minimal 500 juta. Karena prize poolnya 500 juta, kemungkinan besar dia akan cari IO untuk menjalankan turnamennya. Ya, biar lebih lancar, biar pesertanya banyak, dan segala macam. IO begitu tahu turnamen itu prize poolnya 500 juta, ya nggak mau dibayar 10 juta buat jalanin turnamen itu. Karena IO-nya juga mungkin tahu kalau ekspektasi si pemilik turnamen akan tinggi dan mungkin sudah aneh-aneh ketika ngeset prize pool yang segitu. Berarti otomatis keluar budget lebih gede lagi buat CEO. Terus karena takut nggak rame yang daftar, ya kan nggak lucu ya kalau turnamen prize pool 500 juta tapi total pesertanya cuma 32 tim. Keluar duit lagi buat marketing, bayar influencer dan segala macem. Itu tadi baru peserta turnamen. Pemilik turnamen tadi juga pasti ngarep yang nonton turnamennya banyak, dan bahkan jadinya pengen bikin offline di gedung yang gede. Ya otomatis jadi keluar budget lagi yang tidak kalah gede buat gedung, panggung, manpower, dan logistik segala macam. Logikanya gini, harusnya tidak akan mungkin angka prize pool turnamen itu lebih besar dari ongkos keseluruhan yang dibutuhkan untuk bikin turnamen tadi. Padahal satu hal yang harus disadari banyak orang, jumlah prize pool itu tidak akan selalu berbanding lurus dengan metrik-metrik turnamen lainnya. Misalnya, turnamen yang tadi prize poolnya 500 juta itu
tidak ada jaminan bisa datengin peserta dan penonton yang lebih banyak dibanding turnamen yang prize poolnya 100 juta, 50 juta, atau bahkan 10 juta. Karena faktor peserta dan penonton turnamen kan ya faktanya nggak bisa cuman ditentukan dari jumlah prize pool. Malah menurutku ya prize pool itu sebenarnya cuman masalah gengsi-gengsian aja. Aslinya ya tidak ada hubungan kausalitas dengan kesuksesan turnamen itu. Terus uang 500 juta yang tadinya cuman buat prize pool turnamen tadi misalnya dialokasikan buat keseluruhan ongkos turnamen. Sebenarnya bisa digunakan buat banyak hal kalau memang pinter ngelolanya. Misalnya kayak turnamen rental PS tadi. Rental PS yang ikut turnamen itu mungkin mau aja ikutan tanpa harus dibayar. Karena toh turnamen itu bisa bikin nama rentalnya naik. Turnamen itu bisa bikin rentalnya lebih banyak pelanggan, bahkan waktu turnamen ataupun setelah turnamen. Mereka bahkan mungkin mau ikut aktif bantu marketing turnamennya. Ya biar lebih banyak orang ikut turnamen tadi dan main ke rentalnya masing-masing. Uang yang tadinya 500 juta yang sebelumnya cuman kepake untuk prize pool bisa buat segala macem. Misalnya buat orang-orang yang ngurusin turnamen kayak ngontak-kontakin rental tadi memang nggak pakai budget. Itu tadi 38 rental. Bikin aset buat broadcast, marketing buat di luar masing-masing rental, ataupun buat transport dan akomodasi finalis di babak grand final. Kalau skalanya gede dan bikin sistemnya pinter, aku yakin banget pemain-pemain yang ikut turnamen tadi sebenarnya ya tetap seneng dan bangga. Misalnya pun nggak dapat duit puluhan atau bahkan ratusan juta ketika mereka juara. Tapi penutup ya, satu hal yang penting untuk dicatat, ya ini jangan terus dijadikan alasan untuk bikin turnamen-turnamen ala kadarnya. Ya kayak yang sering dibuat sama banyak orang ya. Bikin turnamen yang berkesan buat para pesertanya ataupun penontonnya itu memang tidak mudah. Tapi yang jelas sebenarnya ya faktanya tidak bergantung juga sama besaran prize poolnya. Ya buat yang suka sama konten-konten kayak gini, boleh lo support aku terus lewat Saweria. Ya wis gitu aja kali ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan. Dadah.